Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Kesatria tahun pelajaran 2020-2021 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan proses pembelajaran kita, ya, yaitu untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pertemuan pertama kita kemarin Bapak isi dengan satu perkenalan, yang kedua memberikan informasi tentang cakupan materi pelajaran yang akan kita pelajari dalam semester 1 di tahun 2020-2021 ini. Nah, saat ini pembelajaran kita akan memasuki materi pembelajaran, yaitu di bab pertama. Nah, mohon mempersiapkan diri kalian semuanya agar pembelajaran ini berjalan secara baik, ya, walaupun masih dalam kemasan pembelajaran jarak jauh atau dalam format online. Namun seperti biasanya pembelajaran kita mulai dulu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berkenan untuk meridhoi dan memberikan kelancaran serta kemudahan dalam proses pembelajaran kita ini, serta mendapatkan hasil yang maksimal untuk kita sekalian. Untuk itu mari kita berdoa, ikuti apa yang Bapak sampaikan. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman dari ilmu yang aku pelajari. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan membaca doa hendak belajar, yang kemudian mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih pertama Bapak, ya, yaitu Bapak Fadillah, ya. Yang barangkali baru berkenalan dengan kalian semuanya, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita akan melakukan proses pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini. Baik anakku sekalian, kita masuk pada materi pembelajaran yang kita ambil dari buku mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bab 1 tentang aku selalu dekat dengan Allah, ya. Anak-anakku sekalian, pembahasan tentang aku selalu dekat dengan Allah, alur daripada pembahasan ini adalah seperti yang kamu lihat di halaman 1 ini. Jadi aku selalu dekat dengan Allah itu adalah melalui mengimani Allah Subhanahu wa taala dari Asmaul Husna yang Allah miliki. Yang kita tahu ada 99 Asmaul Husna itu. Namun di bab 1 ini kita hanya mempelajari 6 dari 99 tersebut. Tentunya memang dikarenakan cakupannya yang sangat luas kalau keseluruhannya kita pelajari. Jadi 6 dari
Asmaul Husna, yaitu adalah Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Yang keenam Asmaul Husna ini adalah dapat kita ambil pelajaran berkaitan dengan makna-maknanya, yang tentunya karena 6 Asmaul Husna ini adalah nama-nama yang baik, maka maknanya pun memiliki makna yang baik, memiliki nilai yang baik, yaitu perilaku-perilaku mulia yang kalau kita mempelajarinya, mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya, sehingga nilai-nilai tersebut, perilaku mulia tersebut diharapkan bisa menjadi sekian banyak perilaku-perilaku yang positif untuk kita sekalian. Misalkan saja adalah menjadi pribadi yang dermawan, menjadi pribadi yang jujur atau amanah, menjadi pribadi yang tawakal, menjadi pribadi yang tangguh, menjadi pribadi yang toleran, menjadi pribadi yang adil, dan menjadi pribadi yang bertakwa. Gitu ya, yang merupakan bagan alir dari pembahasan di bab 1, yaitu aku selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya? Baik. Berikutnya adalah kita masuk ke dalam pembahasan. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di halaman kedua, yaitu membuka relung hati. Nah, isi dari materi membuka relung hati ini adalah mencoba untuk mengingatkan kita bahwa kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah bisa didapat dari beberapa cara. Yang salah satunya adalah dengan cara kita merenung atau bertafakur atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula seseorang menjadi dekat dengan Allah yang disebabkan karena musibah atau peristiwa-peristiwa yang dialaminya. Nah, demikian Allah kemudian membuka jalan bagi manusia untuk dekat dengan Allah. Jadi dalam pembahasan membuka relung hati ini, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah itu ada berbagai macam cara. Salah satunya adalah dengan bertafakur, berzikir, dan kemudian yang kedua adalah dengan melalui peristiwa-peristiwa kehidupan dalam bentuk musibah dan lain sebagainya yang bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya bagi kita yang beriman kepada Allah, apapun bentuknya, cara maupun hal yang kita rasakan, diharapkan bisa mengantarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Dalam kehidupan nyata, misalkan ketika kalian hendak melakukan sebuah kegiatan, yakni pembelajaran secara online, misalkan seperti yang saat ini kita laksanakan. Nah, diharapkan kita bisa membangun mentalitas yang positif, yaitu adalah merasa dekat dengan Allah walaupun dalam keadaan belajar jarak jauh. Apa bentuknya? Misalkan
tadi kita laksanakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Itu cara mendekatkan diri kepada Allah. Merasa bahwa segala macam aktivitas yang kita laksanakan tidak akan maksimal hasilnya kalau tidak mengawalinya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah merasa demikian, berarti alhamdulillah kita sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang akan kita kerjakan, kita meyakini bahwa Allah bersama kita. Allah lah yang akan dapat memberikan hasil yang terbaik untuk kita dari apa-apa yang kita lakukan. Sehingga kesananya nanti kalau belajar sudah merasa dekat dengan Allah, nggak ada tuh nanti misal ada latihan yang diberikan, ada evaluasi yang diberikan, kemudian kalian mencoba untuk menjawabnya dengan cara mencontek jawaban teman yang lainnya. Itu nggak ada tuh nanti kalau sudah merasa dekat dengan Allah, ya. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah, karena merasa harus melaksanakannya itu dengan diiringi sikap-sikap yang baik, yaitu jujur, yakin terhadap diri sendiri, tidak kemudian mengambil jawaban orang lain yang padahal belum tentu jawaban orang lain itu benar, gitu ya. Nah, itu pun nanti akan berfungsi sebagai pembangun mentalitas kepercayaan diri kita, ya. Kadang-kadang ketika kita menghadapi sebuah evaluasi dalam hal belajar, kita mindsetnya adalah, pemikirannya adalah lihat jawaban orang lain saja, tidak percaya diri terhadap jawaban sendiri. Nah, itu mindset yang keliru. Kenapa kok bisa punya pemikiran begitu? Karena belum merasakan dekat dengan Allah. Tapi kalau sudah merasakan dekat dengan Allah, yaitu adalah akan lahir sebuah mentalitas percaya diri. Akan lahir sebuah prinsip bahwa apapun hasilnya, yang paling pokok adalah saya sudah berusaha melalui usaha diri saya sendiri. Apakah itu nantinya benar ataupun salah, tapi saya bangga itu adalah hasil karya saya sendiri. Kalau sudah mempunyai pola pikir seperti itu pertanda kita sudah merasa dekat dengan Allah. Nah, anak-anakku sekalian, materi untuk hari ini sepertinya untuk sementara hal tersebut saja terlebih dahulu yang kita pelajari. Merasa dekat dengan Allah dengan cara berzikir, bertafakur, ya, merenung, dan juga menghadapi berbagai permasalahan hidup atau musibah yang kita alami dan mengambil pelajaran tertentu. Itu adalah dekat dengan Allah. Itu saja barangkali materi kita di hari ini, ya. Semoga bisa kalian cermati dan kalian resapi serta kalian renungkan. Nah, seperti biasa, dari apa yang Bapak sampaikan, tolong kalian buatkan resumenya atau catatannya, dan kemudian itu bisa dikumpulkan di ketua kelas, yang nantinya ketua kelas mengirimkan kepada Bapak, ya,
untuk menjadi bukti bahwa kalian mempelajari hal yang Bapak sampaikan ini. Ya, kirimkan via Japri boleh. Ingat nomor kontak Bapak adalah 081212214357 ya. Itu nomor kontak Bapak 0812 12214357. Baik anak-anakku sekalian, sementara hari ini kita belajar materi tentang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja untuk kemudian bisa direnungkan oleh kita sekalian. Kita akhiri pembelajaran kita ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.